Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asra, sebuah majelis yang mengajarkan tentang ilmu rasa, tentang ilmu rahasia, tentang sir daripada Muhammad atau sir daripada Nur Muhammad, sebagai jalan untuk mengenal Tuhan dan menuju kesempurnaan rohani, menuju kesempurnaan spiritual manusia. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, hari-hari ini saya sangat disibukkan dengan berbagai hal, karena banyak hal yang harus saya lakukan, khususnya tentang perenungan-perenungan. Kenapa saya harus lebih banyak merenung? Karena di dalam saya menyampaikan sebuah pelajaran, atau saya sedang mengijazahkan sebuah ilmu, baik itu secara offline maupun secara online. Terlebih dahulu yang harus saya penuhi adalah izin atau ridho dari guru-guru kita, yang mana guru-guru kita telah mengamalkan, telah melakukan praktek dari apa-apa yang saya sampaikan, dari sebuah ilmu yang saya ijazahkan. Sehingga ilmu yang saya ijazahkan ini mendapatkan ridho, mendapatkan izin dari para guru, dari para mursyid. Sehingga apabila kita mengamalkan, mempraktekkan sebuah metode, sebuah amaliyah yang saya ijazahkan, itu akan mudah tersambung dengan Allah, akan mudah tersambung dengan Rasulullah, akan mudah tersambung dengan para mursyid dan para kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita sedang mengamalkan sebuah ilmu yang bersanad, ilmu yang telah diridhoi oleh guru-guru kita untuk kita sebarluaskan, maka barang siapa yang mengamalkannya akan disambut hatinya, akan digandeng tangannya, dan diperkenalkan kepada para guru-guru, kepada para kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru yang meridhoi ilmu kita, guru yang meridhoi amalan yang kita lakukan, inilah yang menggandeng kita dan kita diperkenalkan kepada guru, dan guru, hingga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sebuah ilmu, sebuah amalan yang saya amalkan dan saya ijazahkan ini mendapatkan ridho dari guru kita yang mulia, guru sekumpul misalnya, maka hati mereka-mereka yang mengamalkan, tangan mereka-mereka yang mengamalkan akan digandeng oleh beliau, akan dibawa oleh beliau, dan akan diperkenalkan oleh beliau kepada para guru-guru yang lainnya, para mursyid yang lainnya, para kekasih Allah yang lainnya, hingga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan zikir hu Allah, zikir nafas hu Allah. Yang saya maksud di sini zikir nafas hu Allah, bukan zikir qalbi hu Allah. Jadi berbeda antara zikir nafas dan berbeda antara zikir qalbi. Kalau zikir qalbi itu harus lengkap, karena banyak gandengannya, banyak runtutannya, banyak sambungannya. Ada zikir qalbi, zikir jahar, zikir siri, zikir apa lagi itu? Kurang lebih rangkaian zikir qalbi itu ada 7 macam zikir
yang semuanya adalah satu kesatuan, tidak bisa dipenggal satu per satu. Ada zikir jaharnya, ada zikir sirinya, ada zikir kolbinya. Biasanya zikir kolbi ini berkenaan dengan zikir daripada sebuah thariqah. Lalu zikir nafas yang saya sampaikan ini adalah zikir yang berkenaan, yang berhubungan dengan penyelaman kita, pengenalan kita kepada rahasia diri kita, asal kejadian diri kita, dan siapa diri kita, dan kemana kita akan kembali. Sudah sering saya sampaikan bahwa manusia diciptakan daripada Nur Muhammad oleh Allah. Maka hakikatnya manusia itu disebut Nur Muhammad batinnya, dan zahir batinnya disebut insan atau Muhammad, yaitu sesuatu yang terpuji, sesuatu yang mulia. Sehingga disampaikan, diterangkan oleh Tuhan kita bahwa tidak ada makhluk yang paling sempurna kecuali manusia. Kenapa manusia dinyatakan oleh Tuhan kita sebagai makhluk yang sempurna? Karena asal kejadian diri manusia itu tercipta dari nur yang sempurna, yaitu Nur Muhammad, nur yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kesempurnaan. Sehingga apabila nur itu didohirkan ke dalam diri manusia, maka manusia itu tetap menjadi makhluk yang sempurna. Namun di dalam proses perjalanannya, manusia itu banyak sekali mengalami degradasi, pengurangan, kesulitan, benturan, sehingga kadar kesempurnaan daripada manusia itu tidak mampu dipertahankan oleh manusia itu sendiri. Bagi mereka-mereka yang tidak mengenal asal kejadian dirinya, yang tidak mampu menyelam kepada dirinya sendiri, ke dalam relung hatinya yang paling dalam, sehingga dia tidak mampu menemukan kesempurnaan itu dan dijadikan sebagai sumber energi, sumber kekuatan untuk menjalani setiap aspek kehidupan di dunia ini. Hal itu terjadi karena manusia banyak dipengaruhi oleh egonya, keakuannya, nafsu-nafsunya, sehingga manusia itu cenderung mengikuti nafsu-nafsunya, kemauannya, keinginannya, egonya. Hal inilah yang merusak diri daripada manusia. Hal inilah yang merusak kesempurnaan daripada manusia, sehingga manusia itu lemah imannya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah jiwanya, lemah pemikirannya, dan lain sebagainya. Agar diri kita menemukan kesempurnaan dan kita mampu menemukan energi yang sempurna, cahaya yang sempurna yang telah ditanam ke dalam diri kita oleh Tuhan kita yang disebut Nur Muhammad tadi, salah satunya adalah dengan zikir Allah di dalam zikir nafas. Nafas masuk nafas keluar Allah. Di sini ditujukan kepada rahasia diri kita, kepada asal kejadian diri kita,
yaitu Nur Muhammad. Allah di sini ditujukan kepada Yang Maha Kuasa, yang darinya kita diciptakan, yang darinya kita akan kembali, yang darinya sumber daripada segala sesuatu, baik itu yang ada di dalam diri kita maupun segala sesuatu yang di luar diri kita. Hu ini di dalam napas masuk menuju kepada hakikat diri kita, yaitu Nur Muhammad. Sehingga di dalam prakteknya, di saat kita tarik nafas dengan menyebut hu, maka kita harus benar-benar menemukan kesabaran di dalamnya, harus benar-benar menemukan keikhlasan di dalamnya, harus benar-benar menemukan rasa memaafkan, rasa ridho, rasa menerima segala sesuatu dengan kadar yang sama di dalamnya. Di saat kita tarik napas disertai dengan zikir hu. Hu nafas masuk. Nafas ini kita pertemukan dengan rasa kita. Rasa inilah diri kita yang sebenarnya. Rasa inilah identitas kita yang sebenarnya. Rasa inilah yang menunjukkan perangai kita, menunjukkan kepribadian kita, menunjukkan kesejatian diri kita. Maka dengan hu yang dipertemukan kepada rasa kita, lalu apa yang ada di dalam rasa kita? Di dalam rasa inilah kita harus menemukan rasa Nur Muhammad yang merupakan hakikat kesejatian rasa daripada diri kita. Apa rasa daripada Nur Muhammad? Rasa yang memaafkan, rasa dengan penuh kesabaran, rasa kasih, rasa cinta, rasa yang indah-indah yang bersumber dari Asmaul Husna. Maka apabila diri kita memasukkan napas disertai dengan hu, lalu di dalam rasa kita tidak menemukan rasa ikhlas. Yang ada adalah rasa sumpek, yang ada adalah rasa keluh kesah, yang ada adalah rasa benci, rasa dendam, rasa tersakiti, rasa tergores oleh perkataan orang, oleh sikap orang, oleh perilaku orang di luar diri kita, dan kita belum menemukan rasa yang memaafkan, rasa yang meridhoi, rasa yang menerima dengan kadar yang sama. Maka yang terjadi adalah hu kita, zikir napas kita, tidak akan berbuah apapun di dalam kehidupan kita. Tidak akan bisa meningkatkan kualitas kehidupan, baik itu secara finansial, rezeki, kesehatan, kebahagiaan, keberlimpahan, apalagi untuk meningkatkan kualitas spiritual dan rohani kita. Agar zikir hu tadi di saat nafas masuk menemukan sebuah manfaat, menemukan sebuah energi untuk kita pergunakan di dalam kehidupan kita, maka di dalam zikir hu tadi yang kita sambungkan dengan rasa kita, dan di dalam rasa itu ada cahaya, ada nur yang bersifat cinta, kasih, ridho, sabar, memaafkan, menerima dengan kadar yang sama di dalam setiap kehidupan yang kita rasakan, yang kita alami. Dengan demikian, apabila hu kita telah menemukan rasa yang di dalamnya
ada Nur Muhammad, yakni keindahan-keindahan yang ada di dalam Asmaul Husna yang telah menjelma menjadi rasa kasih, menjadi rasa penyayang, menjadi rasa ridho. Maka benarlah napas keluar kita merupakan tajalli daripada Allah. Napas yang keluar dari sebuah pertemuan dengan Nur Muhammad, pada akhirnya napas yang keluar tadi membawa sebuah energi keridhaan, energi cinta kasih, sehingga napas ini dengan beserta kuasa Tuhan, kuasa Allah menerpa siapapun, menghiasi, membaur napas kita ke dalam udara, sehingga udara ini memenuhi semesta itu yang di dalamnya. Ada napas kita yang kita sambungkan dengan rasa yang di dalamnya ada Nur Muhammad, sehingga siapapun yang menghirup napas kita, yang sakit akan sembuh, yang keras hatinya akan menjadi lembut, yang sakit jiwanya akan menemukan penerangan, yang susah akan menemukan kebahagiaan, yang sedang berada di dalam kesulitan, dia akan menemukan kemudahan, kemudahan, dan kemudahan. Inilah sebuah metode yang pernah diajarkan dan pernah diamalkan oleh guru-guru kita. Dan semoga apabila kita mengamalkannya, hati kita tersambung kepada guru-guru kita, sehingga dibawa oleh guru kita menghadap kepada Rasulullah hingga sampai kepada haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, jadi secara teknis metode di dalam zikir napas untuk pengenalan kepada diri kita, sehingga kita mampu kembali kepada Allah dengan husnul khotimah, dengan sebaik-baiknya kembali, dengan semulia-mulianya kembali, dengan seterang-terangnya kita kembali kepada Allah, yaitu napas kita masuk. Napas masuk ini disertai dengan zikirhu, lalu disambungkan dengan rasa yang di dalamnya ada rasa cinta kasih, yaitu Nur Muhammad, yang merupakan rasa yang indah yang berasal dari Asmaul Husna. Setelah kita menemukan rasa yang indah, yaitu kita mampu memaafkan, mampu meridhoi, mampu mengikhlaskan, mampu berada di dalam kesabaran, maka napas kita apabila keluar daripada diri kita dan disertai dengan Allah, disertai dengan menyebut Allah, maka napas ini akan berguna bagi kehidupan orang lain dan sesuatu di luar diri kita. Napas hu adalah proses bagaimana kita kembali kepada identitas kita sendiri. Kita kembali kepada hakikat diri kita. Kita kembali kepada kesejatian diri kita yang merupakan Nur Muhammad, yang disebut insan atau yang disebut Muhammad. Dan napas keluar, kita kembali kepada yang maha kuasa,
yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafas masuk adalah kembalikan identitas kita. Kita kenali diri kita yang berasal daripada Nur Muhammad, yang disebut insan dan yang disebut Muhammad. Lalu nafas keluar, kita nyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha meliputi, yang merupakan asal daripada diri kita sendiri dan diri daripada segala sesuatu di luar diri kita. Kita kembali kepada Allah setelah diri kita mengetahui identitas kita, asal kejadian kita. Dengan begitu, maka perjalanan kita akan selamat fid dunia wal akhirah. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.